Selamat pagi semua anak-anakku, salam sehat selalu. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran biologi dengan Ibu Sri Rahayu Ningsih. Materi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, nanti ada tugas kalian tentang metode ilmiah. Nah, pertemuan kita kali ini yaitu kita sudah masuk pada bab 2, yaitu tentang metabolisme sel. Di dalam metabolisme sel ini yang akan kita pelajari ada 3 bagian penting, yaitu yang pertama ada enzim, yang kedua ada anabolisme, yang ketiga ada katabolisme. Nah, kita batasi ya materi untuk hari ini yaitu tentang enzim. Pertemuan kita kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama supaya kita mengetahui komponen enzim. Yang kedua supaya kita memahami tentang sifat-sifat enzim. Yang ketiga supaya kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang keempat supaya kita mengetahui mekanisme kerja enzim. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita saksikan materinya. Materi kita hari ini adalah metabolisme. Ingat ya, bab 2 di buku paketku halaman 29. Metabolisme itu ada enzim. Ada, nanti kita pelajari di sini tentang komponen enzim, ada sifat enzim, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, ada juga mekanisme kerja enzim. Berikutnya ada komponen enzim itu terdiri atas holoenzim. Holoenzim adalah merupakan enzim lengkap yang tersusun atas komponen protein dan non-protein. Komponen non-protein itu berupa gugus prostetik yang terdiri atas koenzim dan kofaktor. Sedangkan apoenzim itu adalah merupakan komponen protein. Berikutnya ada komponen enzim. Komponen enzim ini bisa kamu perhatikan ya, ada substratnya, ada enzim. Berikutnya ada sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim ini ada senyawa protein berupa koloid. Koloid itu artinya berupa gel. Berikutnya kerjanya spesifik. Termolabil itu dapat berubah-ubah. Reversible itu dapat kembali seperti semula. Reaksi dengan asam basa, dia mampu bereaksi pada suhu asam ataupun basah. Berikutnya diperlukan dalam jumlah sedikit. Ketika kita menggunakan enzim tidak perlu dalam jumlah yang banyak, hanya jumlah sedikit, dia juga sudah mampu untuk melakukan reaksi. Dapat digunakan berulang kali. Berikutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ini ada yang pertama suhu. Suhu pada enzim itu harus optimum. Suhu yang terlalu tinggi itu dapat mengalami kerusakan pada komposisi enzim. Sedangkan suhu yang terlalu rendah, enzim itu tidak mampu bekerja. Sehingga enzim itu bekerja pada suhu yang optimum. Ketika dia suhunya sangat tinggi, enzim itu akan mengalami denaturasi, yaitu kerusakan komposisi enzim. Berikutnya pH. pH juga seperti itu. pH yang optimum, yang sangat dibutuhkan. Konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim itu juga merupakan salah satu faktor apakah enzim itu dapat bekerja maksimal atau tidak. Ada konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat ini berarti pada komponen yang kita perlukan enzimnya tadi. Berikutnya ada aktivator yaitu penggiat, ada inhibitor atau penghambat. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ini kita perhatikan ya, ada substrat, ada enzim. Nanti di sini ada enzim melepaskan produk. Berikutnya lagi ada ini inhibitor penghambatnya, ada enzim. Nanti di sini ada enzim mengikat inhibitor. Inhibitor bersaing dengan substrat. Siapa yang menang berarti enzim itu nampak kerjanya yang dia inginkan. Kemudian ada mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim itu ada 2 cara.
Yang pertama kita kenal dengan teori gembok kunci yang kita istilahkan dengan lock and key theory. Lock and key theory ini adalah merupakan enzim dan substrat berdekatan yang kemudian terjadi kompleks enzim substrat yang nantinya akan menghasilkan akhir enzim tambah produk. Berikutnya ada teori ketepatan induksi. Ada induced fit theory atau ketepatan induksi. Dia merupakan sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai bentuk substrat. Nih, perhatikan gambar di sini ya. Kalau teori gembok kunci ini, dia kelihatan di sini ada sisi di mana dia ada ketepatannya untuk mengikat satu sama lain. Di sini ada teori kecocokan atau ketepatan induksi, sehingga pada umumnya sisi aktif itu lebih fleksibel untuk dapat mengikat substrat. Itulah dia. Ini diagram yang menggambarkan hipotesis ketepatan induksi. Ada situs aktifnya, ada substratnya, ada produk yang dihasilkan. Di sini ada enzim berubah bentuk sedikit saat substrat terikat. Adanya perubahan bentuk. Nah, untuk itu di sini ada video animasi yang menggambarkan kerja enzim. Nanti kita saksikan. Enzymes are proteins that speed up chemical reactions in the cell. A special region on the enzyme, called the active site, has a shape that fits with specific substrate molecules. An enzyme works by binding to one or more specific molecules called reactants or substrates. Binding occurs at the active site. The enzyme and substrates form an enzyme-substrate complex. The interactions between the substrates and the enzyme stresses or weakens some of the chemical bonds in the substrates. These stresses encourage a link between the two substrates, leading to the formation of a different molecule. As a result of the chemical interactions within the active site, a new product is formed. The product is released from the active site. The enzyme assumes its original shape and is free to work again. Although this reaction has specifically illustrated the formation of a single product from two substrate molecules, other enzymes catalyze the formation of two products from a single substrate. Nah, setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, kita bisa simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, komponen enzim yaitu terdiri dari ada holoenzim, ada apoenzim, ada gugus prostetik. Yang kedua, kesimpulannya sifat-sifat enzim yaitu ada termolabil, reversibel, berupa koloid, kemudian senyawa protein diperlukan dalam jumlah sedikit dan dapat digunakan berulang kali. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu yang pertama ada suhu, ada pH, inhibitor, aktivator, penggiat. Berikutnya konsentrasi. Nah, mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim itu ada dua teori yang dikemukakan. Yang pertama ada teori lock and key atau teori gembok kunci. Yang kedua ada teori induced fit, yaitu ketepatan induksi. Nah, itulah materi kita hari ini. Materi minggu depan kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme itu isinya adalah tahapan respirasi sel. Ingat ya, hari ini kita sudah selesai. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa istirahat yang cukup, makan sayur dan buah untuk gizi yang kita butuhkan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap semangat.